another SUV listrik mewah masuk lagi ke Indonesia. Dan mobil ini itu head to head langsung sama iX nih. Dan kalau kita bandingin sama iX, dia itu lebih panjang 10 cm dibanding iX. Dan juga mobil ini itu versi SUV-nya lah dari EQE yang sedan. Nah, kita hari ini akan review mobil ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu di channel Otomotif Kompas.com. Kalau dari bagian depan, ini bisa dibilang desainnya elegan, mewah. Terus juga didominasi dengan black panel grillnya dengan ciri khas ada pattern Mercedes-nya di sini yang kayak bintang-bintang gitu jadinya. Dan ini headlights-nya dia memanjang nih dari ujung ke ujung. Terus dia ada 2 digital lights nih, keren banget. Di bawahnya ada grillnya nih. Jadi dia buat sirkulasi udara ya dari bawah. Terus di sebelah sini dia ada kayak airflow, tapi sebenarnya ini fake ya, ini buat pemanis aja. Nah, ini kalau kalian lihat dari sampingnya, mobilnya kelihatan bener-bener kayak versi SUV-nya dari EQE ya. Dari bagian atasnya, lengkungan-lengkungannya bener-bener mirip banget. Terus ini bagian peleknya dia bentuknya 5 spoke, ada dual tone. Di sini bahannya ada plastik nih yang ini. Tapi keren sih. Dan ukuran bannya dia 245/55 ring 20. Ban depan sama ban bagian belakang sama. Terus dikasih over fender nih, kecil di sini warnanya hitam. Dan ada footstep-nya. Walaupun footstep-nya ini agak lebih mencondong keluar dibandingkan bodinya. Jadi lebih panjang sedikit ya. Dan model door handle-nya dia udah pops out nih, lucu dan aerodinamis. Dan di bagian belakang sini ada buat chargingnya. Untuk chargingnya 10% sampai 80% itu cuman membutuhkan waktu 31 menit. Dan dia chargingnya itu 375 kW dan range-nya 566 km. Bagian belakangnya simple tapi tetap keren dan elegan. Ya kan ada two-tone-nya di atas nih, warnanya hitam. Terus ini warna body. Terus di lampunya, lampu belakangnya itu dia memanjang nih kayak bagian depan tadi, tapi di bagian sininya bentuknya itu dikasih 3D helix shape. Tuh, lucu ya, bentuknya melingkar gitu. Di bagian dalam ini begitu masuk kerasa banget, mobilnya spacious banget nih. Terus juga lapangnya tuh kerasa gara-gara dia banyak kayak di sini di bagian tengah nih, konsol tengahnya kosong dan kalian bisa naruh barang di sini. Terus head unitnya ini lucunya dia nyambung ke konsol tengah. Nih di sini kita buka ada wireless charging tapi dia agak masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan kita ngecas ya agak susah buat ngeliat handphone ya. Dan ada 2 USB-C di sini, 2 cup holder. Di sini ada ruang penyimpanan lagi dengan 2 USB-C. Lumayan gede nih, lumayan dalam juga. Dan di bagian tengahnya nih, di bagian depan sini udah pakai magnolia wood. Jadi memberikan kesan nyaman dan warm lah ke mobil ini. Lalu untuk joknya dia one tone, warnanya dia coklat muda dan perforated. Dan pengaturan kursinya ini diatur dari sebelah sini nih di pintunya. Jadi kalian bisa maju, mundur, rebah, tegak, gitulah pokoknya ya. Dan di bagian setir, untuk handle steeringnya dia udah pakai model AMG, jadi banyak nih buat tombol-tombolnya. Dan tilt teleskopiknya bisa diatur lewat pengaturan di bawah steeringnya. Tuh. Nah ini untuk posisinya enak dan dengan tinggi aku 165 nih nyaman banget, bisa ngelihat depan dengan mudah, nggak kehalang apapun ya. Nah kalau untuk duduknya nih, aku nggak bisa ngerasain ini posisinya kayak dipeluk gitu atau enggak karena badan aku kecil. Mungkin buat orang yang badan yang ngepas tuh bisa ngerasain kalau bucket seatnya benar-benar kerasa kayak meluk gitu lah.
Nah, mobil ini juga udah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi dia sampai ke belakang situ. Di bagian belakang ini duduknya enak, empuk juga joknya, terus udah dilengkapi dengan armrest tapi nggak ada cup holder, biasanya ada. Terus ini kompartemen lagi nih, bisa ditarik gitu. Dan di sini pengaturan untuk AC ya, ini ada kisi-kisi AC 2. Terus nah, USB-C-nya ada 2 juga di belakang. Jadi banyak nih kalau kalian ngecas HP banyak. Dan ini mobilnya udah dilengkapi dengan audio yang bagus juga dari Burmester dengan Dolby Atmos. Jadi kerasa suaranya pasti ya bagus ya di belakang sini. Posisi duduknya nih dengan tinggi aku 165 masih jauh banget headroomnya, dan legroomnya juga masih jauh dan bisa masuk kakinya ke dalam sini. Ini sekarang kita rame-rame udah lagi di dalam cabinnya Mercedes EQE SUV. Jadi kita hari ini bakal nyoba sedikit-sedikit test drive keliling hotel ini, dan kita bakal nyobain, terkhususnya kita bakal nyobain rear axle steering. Oke, gimana nih Mas Agil? Oke, ini kita nyobain mobil barunya Mercy yang baru launching banget nih teman-teman, dan banyak fitur-fitur menarik nih. Salah satu yang disebutin sama Raden tadi. Nah, itu fungsinya apa? Sekarang kita nih semua juga ditemenin sama Mbak siapa? Delia. Mbak Delia. Nah, Mbak, biar aku nggak salah juga nih jelasinnya ke teman-teman, bisa dijelasin nggak ini fiturnya apa sih, Mbak? Rear axle steering tuh buat ngebantu manuver sih, biar beloknya lebih patah. Jadi roda belakangnya itu dia bisa muter hingga up to 10 derajat. Oh, jadi roda Ini, belakangnya. sorry, masih coba kiri di sini. Bisa ngerasain nih rear axle-nya dari pas belok begini. Oh, jadi dia roda belakangnya bisa ngikutin Iya. arah. Iya. Nah, itu up to 10 degrees 10 sampai 10 derajat. Iya. Berarti menyesuaikan gitu ya. Tapi di kecepatan tertentu ya. Hmm. Kalau up to 10 derajat tuh 20 km/h lah bisa. Oh, Nggak mungkin kan kalau kecepatan tinggi terus dia beloknya patah, nanti yang Serem ada ya, malah. serem di tol gitu. Jadi ini emang buat membantu manuver mobil sih. Mbak, fitur ini tuh ada di semua tipenya Mercy atau hanya di mobil listrik aja? Mulai dari mobil EQS juga ada, EQS sedan, EQS SUV juga ada. Cuman biasanya EQS itu hanya sampai 4,5 derajat. Kalau di EQS SUV ini baru kita sampai 10 derajat. Jadi ini yang paling baru, option yang paling baru. Oh, ini option paling Iya. baru sampai 10 derajat. Oh, gitu. Terbalik. Wah, iya teman-teman. Berasa ya? Se- Lebih gampang. Iya sih, mobilnya jadi lebih nurut aja. Depan bonet kita tuh kan biasanya kita patokannya kalau belok kiri bonet kanannya, atau kita belok kanan bonet kirinya. Emang jadi lebih dekat sih berasanya. Ya, jadi harga dari mobil ini itu 2,8 miliar. Bedanya cuma 200 juta sama iX. Dan mobil ini udah dapet rear axle, terus udah all wheel drive juga, dan banyak juga persamaan-persamaan dia sama iX sih. Contohnya kayak udah all wheel drive, udah air suspension juga. Tapi kalau soal torsi dan powernya ini memang lebih tinggi iX dibandingkan dia nih. Jadi gimana nih dengan beda 200 jutaan itu, kira-kira apakah dia bisa menyusul iX atau malah enggak? Oke, jadi tungguin terus video kami, bakal nyobain mobil ini, bakal nge-review secara tuntas lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel otomotif kompas.com, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.